Hai teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir apa yang akan terjadi apabila manusia telah punah dari bumi? Kepunahan manusia adalah suatu peristiwa yang dapat memicu perubahan signifikan dalam keadaan bumi. Ketika manusia menghilang dari planet ini, dampaknya akan sangat terasa pada ekosistem dan lingkungan alam. Keadaan bumi setelah manusia punah akan menjadi panggung bagi evolusi dan perubahan yang baru. Meskipun dengan konsekuensi yang tidak diinginkan dari kegiatan manusia yang terdahulu. Berikut adalah gambaran tentang bagaimana keadaan bumi dapat berubah setelah manusia punah. Perubahan ekosistem. Setelah manusia punah, ekosistem bumi akan mengalami perubahan yang dramatis. Dalam beberapa dekade pertama, spesies yang dulunya bergantung pada manusia untuk kelangsungan hidup, sepertinya hewan peliharaan dan ternak domestik mungkin akan menghadapi kesulitan. Banyak hewan domestik akan kembali ke alam liar, dan populasi mereka mungkin akan berkurang karena kesulitan beradaptasi dengan kondisi baru. Di sisi lain, beberapa spesies liar akan berkembang dengan cepat karena tekanan manusia yang terkurangi. Area perkotaan yang pernah didominasi oleh manusia akan menjadi tempat yang ideal bagi hewan liar yang sebelumnya terdesak oleh aktivitas manusia. Populasi hewan seperti rubah, rusa, dan burung-burung pemakan biji-bijian dapat meningkat dengan cepat dalam waktu singkat. Ketidakseimbangan lingkungan. Meskipun keadaan awal setelah kepunahan manusia mungkin memberi keuntungan bagi beberapa spesies, lingkungan secara keseluruhan akan mengalami perubahan yang signifikan. Contohnya adalah limbah yang ditinggalkan oleh manusia seperti sampah plastik, bahan kimia berbahaya, dan nuklir. Proses degradasi akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan akan mempengaruhi organisme dan ekosistem sekitarnya. Selain itu, dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia tidak akan segera hilang setelah manusia punah. Perubahan suhu global, peningkatan tingkat CO2 di atmosfer, dan kerusakan ekosistem yang telah terjadi akan mempengaruhi kelangsungan hidup spesies lain dan menyebabkan pergeseran iklim yang tidak terduga. Evolusi baru tanpa pengaruh manusia yang mengatur dan mempengaruhi kehidupan di bumi. Proses evolusi akan mengambil alih. Spesies yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan cepat akan mendominasi lingkungan yang baru ini. Dalam beberapa ribu tahun atau jutaan tahun, spesies baru mungkin akan muncul dan mengisi peran yang sebelumnya ditempati oleh manusia. Namun, perlu dicatat bahwa evolusi memerlukan waktu yang sangat lama. Perubahan yang terjadi setelah manusia punah tidak akan berlangsung dalam hitungan tahun atau dekade, tetapi dalam skala waktu yang jauh lebih besar. Bahkan manusia meninggalkan warisan yang akan terlihat pada catatan fosil dan tanda-tanda peradaban mereka yang ditinggalkan di permukaan bumi. Kesimpulannya, keadaan bumi setelah manusia punah akan melibatkan perubahan ekosistem dan lingkungan yang dramatis. Meskipun beberapa spesies mungkin mendapatkan keuntungan awal, dampak jangka panjang dari aktivitas manusia seperti limbah dan perubahan iklim akan tetap ada. Proses evolusi baru akan dimulai, tetapi ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terjadi. Keadaan bumi pasca kepunahan manusia mungkin memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya keberlanjutan dan kesadaran akan dampak yang kita berikan pada planet ini. Selama ini, hewan yang telah didomestifikasi sangat bergantung pada manusia, seperti anjing, kucing,
sapi, kambing, dan lain sebagainya sudah terbiasa untuk disodori makanan sehingga mereka akan mengalami kesulitan besar ketika kita tiba-tiba menghilang dari muka bumi. Hewan peliharaan dan ternak, terutama yang bersifat herbivore dan omnivore, harus bersusah payah untuk beradaptasi dengan alam liar. Maka dari itu, kemungkinan besar populasinya pun akan menurun karena menjadi mangsa dari para predator termasuk anjing dan kucing besar. Walaupun manusia telah hilang dari muka bumi, jejak-jejak kita akan tetap ada. Dilansir dari ASAP Science, salah satu adalah penambangan minyak dan pembangkit nuklir. Hal ini akan menjadi sumber bencana. Karena tak ada lagi orang yang mengawasi kedua hal tersebut, kemungkinan besar akan terjadi semburan minyak dan ledakan nuklir di berbagai tempat. Akibatnya, radiasi yang berbahaya bagi hewan dan tumbuhan pun menyebar kemana-mana. Kepunahan manusia berarti bahwa tak ada lagi pihak yang menghasilkan sampah non-organik di planet ini. Namun semua gunung sampah yang kita tinggalkan semasa hidup masih tetap ada. Begitu pula dengan plastik-plastik yang mengapung di lautan. Setelah ratusan tahun, sampah-sampah tersebut kemungkinan telah berhasil terurai di tanah. Permukaan bumi akan dipenuhi dengan partikel karbon dan berasal dari karet, plastik, hingga logam. Dengan perginya manusia, dipastikan bahwa alam akan mengambil alih semua bekas kehidupan. Rumah dan bangunan yang ada di kota akan ditumbuhi oleh vegetasi. Hewan pun bisa bebas berkeliaran dimanapun, mulai dari jalanan, tempat rekreasi, hingga bahkan mal. Setelah itu, perlahan-lahan semua bangunan yang dibuat oleh manusia akan hancur. Dilansir dari Life Science, hal ini akan dimulai dari rumah, gedung, kemudian disusul oleh monumen ternama seperti Menara Eiffel, Patung Liberty, dan lain sebagainya. Bangunan yang bertahan paling lama adalah yang terbuat dari batuan asli bumi seperti Sphinx, piramida, dan Stonehenge. Perubahan berikutnya yang jelas akan terjadi adalah semua tempat di bumi akan tampak seperti kota mati. Gedung-gedung ditumbuhi oleh vegetasi, hewan menginvasi semua sudut kota, dan semua infrastruktur terbengkelai karena tak ada tangan manusia yang merawatnya. Belum lagi jika terjadi bencana alam, bumi akan tampak sangat kacau, tak terawat, dan jelas tidak bisa lagi dihuni oleh manusia. Namun sayangnya, tempat-tempat yang dulu kita huni sulit untuk kembali ke bentuk asalnya, yaitu hutan. Sebab kemungkinan besar tanahnya sudah tak subur lagi. Jika kamu mengira bumi akan kembali asri ketika manusia hilang, kamu keliru. Dilansir dari Life Science, ternyata pemanasan global kemungkinan besar akan terus berlangsung walaupun tingkat perubahan melambat. Masih dari sumber yang sama, ini terjadi karena karbon dioksida di dalam atmosfer terus terakumulasi hingga ribuan tahun mendatang. Terlebih lagi, bumi dilanda bencana akibat bocornya nuklir, minyak, dan tambang-tambang lainnya. Akibatnya, es di kutub akan terus mencair, terumbu karang perlahan terkikis, suhu bumi pun tetap menghangat. Akan banyak hewan dan tumbuhan yang punah menyusul kepergian manusia. Semua jejak yang kita tinggalkan termasuk infrastruktur, pertambangan, teknologi, hingga sampah yang akan melukai planet ini jika tidak ada yang mengelola, diperkirakan butuh waktu ratusan tahun untuk bumi kembali ke fase awal seperti di zaman dinosaurus. Walaupun begitu, planet ini tidak akan sama lagi seperti sedia kala.